Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustadz Syafriyadi MPDI dari Persatuan Mubalik Kota Batam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan nikmat Allah jualah kita bisa bermuajahah melalui Batam TV yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita melalui online ini juga akan terus mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya juga memberikan kebahagiaan lahir batin kita, membahagiakan dunia wal akhirah kita insyaallah. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan terus berupaya menjadi umatnya yang terbaik, yang menjalankan syariat yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, dan tentu harapan kita, kerinduan yang ada pada diri kita sebagai umat baginda Rasulullah akan perjumpaan, akan pertemuan dengan beliau pada janji yang ditetapkan oleh Allah. Nanti kita bisa menatap wajah indahnya baginda Rasulullah, bertemu, berbincang dengan beliau. Tentunya harapan besar umat ini mendapat syafaatul uzma, mendapat syafaat yang terbesar, syafaat agung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak insyaallah. Hadirin pemirsa Batam TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara sedikit masalah menciptakan suasana pilkada yang penuh dengan kejujuran dan keadilan dan bermartabat, sesungguhnya konsep Islam ini sudah jauh-jauh hari membicarakan tentang keadilan, berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang martabat, marwah atau akhlak. Ini penting, apalagi kita sebagai umat Islam tentunya. Di dalam momentum apapun, apalagi dalam bentuk memilih pemimpin, maka hal ini tentu harus seiring dengan akidah Islam mengajarkan kita, menuntun kita agar tetap berpegang kepada hal-hal yang bersifat keadilan, kejujuran, dan bermartabat, bermarwah, baik di hadapan manusia, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah artinya hidup kita yang sesaat ini kalau pada diri kita tidak ada kunjung hadirnya keadilan, tidak ada kunjung kehadirannya kejujuran, tidak ada kunjung kehadiran martabat diri kita dalam kehidupan ini.
yang kita pasti juga akan akhiri hidup ini, yang pada akhirnya kita akan pertanggungjawabkan seluruh dan totalitas hidup kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit menggiring kajian Islam ini yang terkait dengan pilkada, pemilihan pemimpin di daerah kita yang kita cintai ini, Kota Batam, Kepri, dan juga daerah-daerah lain. Karena hal ini penting ditanamkan pada setiap jiwa kita. Terutama masalah keadilan tentunya. Keadilan bisa jadi hadir keadilan dan kejujuran pada penyelenggara pilkada. Tentu hal ini orang-orang yang sudah diamanahkan oleh pemerintah kita, baik itu KPU maupun Bawaslu. Beliau-beliau sudah punya tugas yang terpercaya, punya tugas masing-masing yang beliau-beliau akan pertanggungjawabkan semua tugas itu. Kemudian juga pemilih yang tetap berpartisipasi dalam hal ini. Semua kita, rakyat, masyarakat yang ada di negeri ini, kita menginginkan pemimpin yang terbaik. Tentu semua kita akan berbondong-bondong ke TPS untuk memilih pemimpin yang kita anggap terbaik di antara yang baik. Masing-masinglah kita. Kemudian hendaklah semua komponen, baik penyelenggara maupun juga kita sebagai rakyat, tetap juga kita berpegang teguh kepada koridor aturan yang sudah mengikat kita. Kemudian kembali, kalau kita kembalikan kepada Islam mengajarkan kita adil, bersifat adil, dan pemimpin adil yang kita inginkan. Maka dalam Islam mengajarkan kita ada 3 sisi keadilan yang harus kita terapkan dalam hidup. Di antaranya adalah kita mesti berlaku adil kepada Allah. Bagaimana adil kepada Allah? Hak-haknya Allah itu kita tunaikan. Perintah-perintah Allah itu kita murnikan dalam pengerjaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dia tadi, bahwa hidup kita ini pasti akan berakhir dengan kematian. Dan yakinilah bahwa kematian kita itu bukan akhir dari proses hidup kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpijak dengan hal itu, maka kita akan berlaku adil kepada Allah. Bagaimana adil kepada Allah? Kalau Al-Quran mengajarkan la tusyrik billah, jangan pernah kita menyekutukan Allah, menduakan Allah, menikahkan Allah. Karena dalam hidup keseharian manusia ada sebagian orang yang tidak memiliki sifat ketuhanan pada dirinya, tidak memiliki rasa ketuhanan pada dirinya. Artinya hidup ini ya dia seakan-akan tidak bertuhan. Atau sebaliknya, ada juga orang yang menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Nah, sementara kita sebagai muslim diajarkan oleh Allah la tusyrik billah, jangan kita menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan terang-terangan yang disebut dengan jali, yang terang-terangan dia menyekutukan Allah, dia menyembah patung, misalnya menyembah batu, menyembah sungai, menyembah api, air dan sebagainya. Itu orang-orang yang sudah nyata-nyata menyekutukan Allah secara terang-terangan. Kemudian ada lagi orang yang menyekutukan Allah dengan khafi, sifatnya itu sangat halus. Misalnya seseorang yang memiliki cincin misalnya, gara-gara cincin ini rezekinya jadi murah, jadi berlimpah ruah. Atau karena dia memiliki kalung, memiliki gelang misalnya, dengan gelang itu seakan-akan dia anggap itu sebagai penyebab segala kebaikan itu datang kepada dirinya. Ini kesyirikan, menyekutukan Allah. Diketahuilah bahwa orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah seperti itu, la yastajibu du'a'ahum, tidak akan diterima doa mereka. Bahkan ibadah mereka itu tidak digubris oleh Allah, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin? Padahal kita berharap Allah itu mendengar kita.
Allah itu mengijabah setiap doa kita. Tapi ketika orang sudah menyekutukan Allah, menduakan Allah, usahakan untuk didengar doa mereka. Melihat saja Allah tidak akan suka. Maka benar kalau dalam doa kita selalu berharap kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min doa illa yusma. Ya Allah, berlindung padamu dari doa yang tidak engkau dengar. Aneh. Kembali tadi, adil kita kepada Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kemudian para ulama juga menyebutkan adil kepada sesama manusia. Kita diciptakan oleh Allah ini ya berbagai jenis kelamin, kemudian juga bentuk rupa kita, kulit kita dan sebagainya, dan juga beragam agama barangkali yang kita yakini. Inilah fitrah kehidupan manusia. Tapi ketika kita sebagai muslim memposisikan diri kita tentu sebagai orang-orang yang menjalankan perintah agama kita, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh semesta ini. Betapa Islam ini menghadirkan tidak membedakan satu dengan yang lain, bahwa dengan siapapun kita boleh bergaul. Bahkan umat Islam diajarkan dalam syariat kita, usahakan dengan sesama muslim kita untuk saling menzalimi. Dengan orang kafir saja, dengan orang yang di luar Islam saja, itu diharamkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis beliau itu, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa yang berperilaku buruk kepada orang kafir zimmi, maka sama saja dia sudah menentang aku, kata baginda Rasulullah, melawan aku. Artinya apa? Kalau orang yang non muslim selama ini kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, betapa kita itu sangat sejuk, sangat cool dengan saudara kita yang non muslim. Tidak pernah mereka yang senantiasa bersama-sama ikut bergotong royong bermasyarakat dengan kita, saling memperhatikan juga satu dengan yang lain, tidak pernah kita usik. Kenapa? Karena kita punya standar ajaran yang mengajarkan kita al-Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan hal itu. Entahlah, kita tidak tahu kalau agama lain dengan Islam. Ya tentu harapannya seperti itu. Karena kita tidak pernah mengusik orang yang tidak mengusik kita. Islam ini sangat pantang mencari musuh. Karena kita tidak diajarkan untuk mencari musuh. Maka orang-orang bijak dulu mengajarkan kita, 1000 teman dan sahabat itu terlalu sedikit. Satu musuh itu sudah sangat terlalu banyak. Artinya apa? Kita Islam ini selalu cool, selalu damai. Maka inilah keadilan dalam Islam itu mengajarkan adil kepada sesama manusia. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika keadilan ini terus hadir pada setiap kita sebagai muslim, baik kepada sesama kita maupun juga dengan di luar kita, maka tidak ada perilaku-perilaku ketidakadilan yang harus muncul, apalagi dalam hal memilih pemimpin kita nanti. Maka semua itu harus kita jalani dengan penuh ketundukan kepada ajaran Islam yang mengajarkan kita tentang berlaku adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adil kepada diri sendiri. Ini Islam sangat gamblang. Setelah keadilan adil kita dengan Allah, berlaku adil kita kepada sesama manusia, dan juga kita dianjurkan berlaku adil pada diri kita sendiri pun juga. Sampai hal yang kecil seperti itu. Kita tidak boleh semalaman atau setiap malam kita begadang misalnya. Karena ada haknya mata kita. Tidak boleh setiap hari kita melakukan ibadah puasa. Sepanjang hidup kita berpuasa, tidak boleh. Karena perut itu pun juga ada haknya. Mata ada haknya untuk kita istirahatkan. Tubuh kita ada haknya untuk diistirahatkan. Ketika kita tidak mengoptimalkan keadilan pada diri kita, maka kita akan menyia-nyiakan. Kita akan tidak berlaku adil. Mata sepanjang malam kita bawa begadang, sehingga mata kita jadi sakit, badan kita jadi lemah.
maka kita termasuk orang yang zalim dengan diri kita sendiri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keadilan. Keadilan kalau standarnya adalah kita mengacu kepada agama yang mengajarkan kita, maka kita akan terus berlaku adil. Berlaku adil, menerapkan keadilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada kalimat jurdil. Jadi keadilan sudah sedikit kita kupas. Kemudian kejujuran, jujur. Jadi pelaku pilkada nantinya, pihak yang berwenang, penyelenggara pilkada nantinya, tentunya harus menyadari semua hal, terutama kejujuran. Jujurlah pada diri kita. Ketika kita melihat di hadapan kita ada hal-hal yang membuat kita tidak berlaku jujur, maka ingatlah bahwa kejujuran itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Keburukan yang kita lakukan dengan ketidakjujuran itu, maka balasan yang sangat dahsyat di hadapan Allah. Karena semua kita memaklumi apa yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Zalzalah. Kita hafal ayat ini, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya kecil sebesar biji zarah, maka keburukan itu pun juga akan kembali kepada dirinya. Maka kembalikanlah pada diri kita. Buat apa kita tidak berlaku jujur? Buat apa kita tidak berlaku adil dalam hidup ini? Yang pada akhirnya ketidakjujuran kita itu, ketidakadilan kita itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada untungnya. Mudah-mudahan kita akan terus melakukan yang terbaik, berlaku jujur dan berlaku adil dalam kehidupan, apalagi untuk pilkada yang akan kita laksanakan nantinya. Baik, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Sesaat lagi kami akan segera kembali, insya Allah. Terima kasih. Kita satu komando, kita dengar arahan kami. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
tayang setiap hari. Batam TV, inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kembali yang telah kita sampaikan tadi, betapa pentingnya berlaku adil, berlaku jujur dalam pilkada nantinya. Terutama kita sebagai muslim dan juga seluruh rakyat yang ada negeri yang kami cintai ini. Siapapun, baik itu penyelenggara maupun kita sebagai masyarakat, mudah-mudahan dengan keadilan dan kejujuran yang dijunjung tinggi, itulah yang akan menyebabkan rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua. Karena itu bagian dari esensi kita benar-benar yakin akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yakin benar bahwa Allah itu akan mengadili setiap keadilan dan kejujuran, mengadili setiap ketidakadilan dan ketidakjujuran di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena itu mudah-mudahan kita semua akan selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran tersebut. Kemudian terakhir, jamaah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat bermartabat. Jadi menciptakan pilkada yang bermartabat itu artinya apa? Ya, tidak terlepas dari menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan tadi, bermartabat, bermarwah, berakhlak mulia. Jadi ketika kita dengan Allah itu berakhlak terbaik, kita menghadirkan Allah pada diri kita, menanamkan sifat muraqabatullah, kehadiran Allah pada diri kita, maka kita akan terus apapun aktivitas yang kita lakukan, semua itu akan ada acuannya kehadiran Allah. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merendahkan diri kita, menghinakan diri kita karena ketidakjujuran dan ketidakadilan. Maka dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, itu ternyata akan mengangkat marwah, martabat kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia itu sendiri. Karena sadarilah bahwa keadilan, kejujuran, semua itu diinginkan oleh semua umat. Diinginkan oleh umat Islam, diinginkan oleh umat Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, dan semua manusia pasti menginginkan keadilan. Bukankah dalam Al-Quran pun juga begitu jelas Allah menegaskan? Bahkan ayat inilah yang pasti semua kita hafal sebagai muslim, karena setiap khotib berkhutbah di hari Jumat, ayat inilah yang selalu diulang-ulang, ayat inilah yang selalu dibaca-baca di hadapan kita. Apa yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Inilah kalimat yang selalu kita dengar. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita bil adli wal ihsan, senantiasa berlaku adil dan berbuat baik. Berbuat baik apa? Berakhlak mulia dalam segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu penyelenggara pilkada maupun juga kita masyarakat. Senantiasa kita melakukan kebaikan. Mulai niat kita untuk mencari pemimpin negeri kita ini, pemimpin yang terbaik, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkahkan, luruskan niat kita itu. Mudah-mudahan dengan dimulai ketulusan dan kebersihan hati kita dan bertawakal kepada itu bagian dari kebaikan. Ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harapannya Allah akan berikan petunjuk kepada diri kita untuk memilih yang terbaik
sesuai dengan keyakinan kita dan keilmuan kita tentunya. Jadi tidak seperti kita memilih kucing di dalam karung yang kita tidak tahu kemampuan kucing itu, kita tidak tahu kelengkapan kucing itu, apakah dia punya kaki, punya ekor dan sebagainya. Maka ini penting. Nah, Islam mengajarkan kita, karena Islam ini sangat kompleks sekali. Islam ini sangat menyeluruh, sangat kafah sekali. Nah, apalagi jangan sampai ketidakadilan itu karena kita benci kepada seseorang, kita berlaku tidak adil. Kita berlaku tidak jujur karena kita benci dengan seseorang. Bukankah di dalam Al-Quran begitu terang benderang Allah menjelaskan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu itu yang engkau zahirkan membuat engkau itu tidak berlaku adil dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita memperhatikan ajaran Islam, memperhatikan ajaran agama masing-masing kita penganut agama di negeri ini, itu juga akan menjadi panduan bagi kita untuk memilih pemimpin kita untuk daerah kita yang kita cintai ini adalah orang-orang yang betul-betul ya yang terbaik, yang kita sudah menjunjung nilai kejujuran, keadilan, yang kita mengetahui bahwa yang kita pilih itu juga insya Allah dia akan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dan juga memiliki martabat sehingga negeri kita ini bermartabat baik di tingkat provinsi yang kita cintai ini, nasional maupun internasional, sehingga kita punya marwah sebagai negeri yang disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur insya Allah. Akhir kalam, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam program Kalam Ilahi. Saya Ustadz Safriyadi undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.